baitu. Kemudian kalimat baitullahi. Mungkin antum bisa menulis pada kertas atau kitab yang ada. Kemudian yang keempat, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Kemudian yang kelima, kharaja al-mudarrisu. Kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Min ghurfati al-mudiri. Kemudian yang keenam, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Kemudian yang ketujuh, Ibnu Ammarin talibun wa Ibnu Yasirin tajirun. Kemudian yang kedelapan, baitu al-mudarrisi ba'idun wa baitu at-tajiri qaribun. Kemudian yang kesembilan, hadza miftahu as-sayyarati aina miftahu al-baiti. Yang kesepuluh, man anta ya waladun. Ya waladun. Ain ana ibnu Abbasin wa ibnu man huwa ibnu Khalidin. Kemudian yang ke-12, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fi al-madinati al-munawwarati. Yang ke-13, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Yang ke-14, ismul mudarrisi Sa'idun wa ismu al-muhandisi Khalidun. Yang ke-15, ammu at-talibi ghaniyun. Ammu at-talibi ghaniyun. Yang ke-16, babu al-masjidi maftuhun wa babu al-madrasati mughlaqun. Kemudian yang ke-17, khalu Hamidin faqirun. Yang ke-18, sayyaratu Abbasin fi asy-syari'i. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita lanjut beralih ke halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-30. Masih juga dengan latihan yang nomor ke-19 dengan latihan yang keempat, aina ibnu man anta. Ana ibnu al-mudarrisi. Kemudian yang ke-20, aina al-kalbu huwa tahta as-sayyarati. Kemudian kita lanjut ke latihan yang selanjutnya, yaitu latihan yang kelima. Di sini adapun perintah dari latihan yang kelima di sini adalah tawbin jumalan mufidatan bimal'i al-faragi fi ma yali. Tawbin. Jadi kita mencocokkan atau membuat suatu kalimat yang sehingga berupa jumlah mufidah menjadi kalimat jumlah mufidah dengan mengisi titik-titik yang ada di bawah ini. Yang pertama, di situ nomor pertama, al-baiti mughlaqun. Di situ kalimatnya masih belum berupa jumlah mufidah karena di situ dia membutuhkan satu kalimat lagi sehingga dia akan menjadi jumlah susunan mufidah sehingga bisa dipahami makna dari kalimat tersebut. Ketika kita mengatakan al-baiti mughlaqun, al-baiti, di situ kalimat al-baiti. Kenapa al-baiti? Oh, berarti yang diperlukan di situ dari kalimat al-baiti adalah mudhaf.
Karena al-baiti di sini merupakan mudhaf ilaih, dan mudhaf dari kalimah al-baiti sini belum kita ketahui. Namun kita buat kalimah yang pas dengan kalimah al-baiti di situ adalah kalimah babu. Babu. Dan mudhaf yang asal dari mudhaf dia harus berupa isim nakirah. Akan tetapi ada juga mudhaf yang berupa isim ma'rifah. Mungkin pada pembahasan yang selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang mudhaf yang berupa isim ma'rifah. Kemudian di sini yang pas dengan kalimah al-baiti mughlaqun adalah kita menambahkan dari sebelum kalimah al-baiti pada nomor pertama, yaitu kalimah bab. Babu al-baiti mughlaqun. Pintu rumah tersebut tertutup atau terkunci. Kemudian yang kedua, dari latihan yang kelima, masih dengan latihan yang kelima, kalimah aina. Aina, kemudian titik-titik di situ as-sayyarah. Yang pas dengan kalimah aina as-sayyarati, ya kita ketahui tadi kalimah sayyarati dia berbaris kasrah. Di situ dikarenakan ia sebagai mudhaf ilaih dari mudhaf. Kemudian kita cari mudhaf yang pas dengan kalimah sayyarah, di situ adalah apa? Yang pas dengan kalimah sayyarah adalah kalimah miftah. Aina miftahu as-sayyarati. Kemudian nomor yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Kemudian yang kita cari di sini dari kalimat yang ketiga atau nomor yang ketiga adalah mudhaf ilaihnya. Yang tadi kalimat yang pertama atau nomor yang pertama yang satu dengan nomor yang kedua yang kita cari di situ adalah mudhafnya. Namun nomor yang ketiga yang kita cari adalah mudhaf ilaih yang pas dari kalimah rasulu, dan rasulu di situ sebagai mudhafnya. Yang pas dengan kalimah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu adalah Allahu, dan Allah di situ lafzul jalalah majrurun. Dia lafzul jalalah wa alamatu majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu, dikarenakan dia sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang keempat, nomor yang keempat adalah at-tabibi ba'idun. Ketika kita mendengar at-tabibi ba'idun, berarti di situ at-tabib dia sebagai mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih membutuhkan mudhafnya. Mudhaf yang pas dengan kalimat at-tabibu, at-tabibi ba'idun adalah mungkin kita gunakan kalimat bait. Kita gunakan kalimat bait, dan bait di situ sebagai mudhaf dari mudhaf ilaih at-tabibi. Baitu at-tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Kemudian yang kelima, Al-Qur'anu kitabu titik-titik, dan di sini yang kelima juga membutuhkan mudhaf ilaihnya, dan kitabu sebagai mudhafnya yang pas dengan kalimah kitabu di situ adalah lafzul jalalah, yaitu kalimah Allahu. Al-Qur'anu kitabu Allahi. Khadijatu, di sini ada kalimat Khadijatu titik-titik, kemudian Hamidin. Kemudian Hamidin setelah kalimah Khadijatu terdapat titik-titik, kemudian pada setelah dari titik-titik tersebut terdapat kalimah Hamidin, dan Hamidin di situ majrurun bil kasrah dikarenakan ia sebagai mudhaf ilaih. Namun yang kita cari dari kalimah Hamidin di situ adalah mudhafnya. Kalimah atau mudhaf yang pas dengan kalimah Hamidin Khadijah titik-titik Hamidin adalah kita gunakan kalimah bintu. Khadijatu bintu Hamidin. Kemudian yang ketujuh, ana. Ana titik-titik al-mudarrisi. Mudhaf yang pas setelah kalimah ana titik-titik al-mudarrisi. Al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaihnya, dan mudhafnya yang pas adalah kalimah ibnu. Mungkin kita gunakan kalimah ibnu. Ana ibnu al-mudarrisi. Kemudian yang kedelapan, at-talibi maksurun.
Terdapat titik-titik, kemudian ada kalimah at-talibi maksur. Masih kita membutuhkan di situ adalah mudhaf, yang kita cari adalah mudhafnya. Dan at-talibi sebagai mudhaf ilaihnya sudah diketahui. Kalimah at-talibi maksurun, mungkin kita gunakan kalimah qalamun. Qalam. Berarti di sini kita gabungkan dengan qalamu at-talibi maksurun. Pulpen siswa itu patah. Kemudian yang kesembilan, babu titik-titik maftuhun. Dan yang kita butuhkan di sini, yang kita cari adalah mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih yang pas dari kalimat babun titik-titik maftuh di situ adalah kita gunakan kalimat al-bait atau masjid. Babu masjidin maftuhun. Kemudian yang ke-10, kharaja al-mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Kharaja al-mudarrisu min al-mudiri. Jadi itu terdapat titik-titik kemudian al-mudiri. Al-mudiri di situ dia berupa mudhaf ilaih, dan kita membutuhkan mudhaf dari kalimah mudiri, yaitu mudhaf ilaihnya yang pas dengan kalimah kharaja al-mudarrisu min al-mudiri. Pada titik-titik tersebut kita isi dengan kalimah baitun. Kita isi dengan kalimah baitu. Sehingga susunan kalimahnya menjadi kharaja al-mudarrisu min baiti al-mudiri au min ghurfah au min idarah al-mudiri. Yang pas adalah min baiti al-mudiri. Guru itu, Pak Guru, keluar dari ruangan atau rumah mudir atau kepala sekolah. Tayyib. Kemudian kita berlanjut ke latihan yang selanjutnya, yaitu latihan yang ke-6 masih dengan halaman ke-30. Di sini perintah dari latihan yang ke-6 adalah sahih at-tarkibati at-taliyah. Jadi kita disuruh untuk membenarkan atau membetulkan tarkib, susunan kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama yang perlu kita benarkan adalah di situ ada kalimat al-qalamu at-talibi. Terdapat kalimat al-qalamu at-talibi. Di sini kalimahnya masih dalam keadaan posisi salah. Kemudian kita benarkan. Yang salahnya di mana? Kita harus ketahui dulu letak salahnya dari kalimat tersebut apa? Karena kita tidak akan mengetahui kalimat itu salah, kalimat itu perlu dibenarkan, sehingga kita mengetahui letak dari kesalahan kalimat tersebut. Kemudian kita lihat lagi al-qalamu, kemudian kalimat at-talibi. Kalimat al-qalamu dengan kalimat at-talibi. Al-qalamu di situ dia ma'rifah, kemudian at-talibi juga dalam keadaan ma'rifah. Sehingga apabila kita gabungkan dia kalimat al-qalamu at-talibi sehingga menjadi kalimat, dua susunan kalimat yang berupa idhafah atau mudhaf dengan mudhaf ilaih, maka salah satu dari kalimat tersebut dari ma'rifah yang ada al-qalamu at-talib harus dihapuskan. Dan yang perlu kita hapus adalah kalimat pada mudhaf. Dan mudhafnya di situ pada kalimat at-qalam dan at-talib kita hapus alif lam at-ta'rif pada kalimat al-qalam. Maka alif lam at-ta'rif kita hapus sehingga al-qalam menjadi isim nakirah, tidak lagi berupa isim ma'rifah. Maka di sini kalimat yang benar adalah qalamu at-talibi tanpa adanya alif lam pada al-qalam. Yang benar adalah qalamu at-talibi. Kemudian selanjutnya di situ ada babu dan as-sayyaratu. Kalimah babu dan as-sayyarah. Kalimah as-sayyaratu dia di situ dhammah. Dan yang diminta di sini adalah kita membuat dia menjadi idhafah, susunan idhafah mudhaf dengan mudhaf ilaih. Dan kita ketahui bahwasannya mudhaf ilaih harus berupa kasrah, majrurun bil kasrah. Dia harus berupa kasrah. Dan di sini dia berupa dhammah, marfu'un bi dhammah. Maka yang perlu kita ganti, yang perlu kita benarkan adalah barisnya yang tadinya berupa marfu' bi dhammah, kemudian kita majrurun bil kasrah. Maka di sini menjadi babu as-sayyarati. Tidak menjadi babu as-sayyaratu, tidak, karena babu as-sayyaratu adalah susunan yang salah. Kemudian susunan yang benar dari kalimat itu menjadi babu
as-sayyarati. Kemudian terdapat kalimat bintu Hamidun. Begitu juga dengan kalimat bintu Hamidun. Di situ ada dua kalimat yang perlu kita jadikan menjadi satu kalimat, diidhafahkan menjadi satu kalimat, satu susunan tarkib atau kalimat. Akan tetapi Hamidun di situ dia marfu, berupa marfu bidhammah. Dan padahal di sini dia posisinya dia sebagai isim, sebagai mudhaf ilaih dari mudhafnya yaitu bintu. Kemudian kita rubah yang tadinya marfu' bidhammah menjadi majrur bil kasrah li'annahu mudhaf ilaih. Maka di sini kalimat yang benar adalah bintu Hamidin. Kemudian terdapat kalimat lagi yang selanjutnya ar-rasulu Allah. Ketika terdapat terkibul kalimat dengan ar-rasulu, di situ dia ma'rifah, dan Allah juga ismul jalalah atau lafzul jalalah, di situ berupa isim ma'rifah juga. Maka tidak akan bisa kita gabungkan antara isim ma'rifah dengan isim ma'rifah sehingga menjadi susunan mudhaf dengan mudhaf ilaih, kecuali dengan menghilangkan salah satu dari isim ma'rifah tersebut, yaitu berupa ar-rasul. Karena ar-rasul di situ adalah tarkib susunan sebagai mudhaf, dan adapun lafzul jalalah Allah di situ dia sebagai mudhaf ilaih. Dan kalimat ar-rasul di sini alif lam at-ta'rif, alif lam ta'rif di situ kita hilangkan, maka dia yang tadinya ma'rifah ar-rasul maka menjadi nakirah. Yang tadinya ma'rifah ar-rasul menjadi nakirah, maka menjadi rasulu Allahi. Kemudian ismu al-walada. Begitu juga dengan kalimat ismu al-walada. Susunannya di sini adalah barisnya adalah salah, ismu al-walada. Tidak akan mungkin dia ismu al-walada menjadi susunan dia mansubun bil fathah. Tidak akan mungkin al-walada mansub bil fathah, karena dia yang diminta di sini adalah tarkib untuk idhafah, yaitu mudhaf dengan mudhaf ilaih. Dan al-walada di situ berperan dia sebagai mudhaf ilaih dari ismu. Maka al-walada yang mansubun bil fathah di sini kita rubah dia menjadi majrurun bil kasrah li'annahu mudhaf ilaih. Maka ismu al-waladi, kalimah yang benar adalah ismu al-waladi. Kemudian ibnun al-mudarrisi, ada kalimat ibnun al-mudarrisi. Begitu juga dengan kalimat ibnun. Ibnun kita ketahui adalah isim nakirah. Akan tetapi ketika susunannya susunan idhafah mudhaf dengan mudhaf ilaih, dan ibnun di sini dia berposisi sebagai mudhaf, maka yang tadinya isim nakirah yang harus ditanwin karena dia berposisi di situ sebagai mudhaf, maka tanwinnya kita hilangkan, maka tinggal dhammah menjadi ibnu al-mudarrisi. Yang tadinya tanwin, kemudian tanwinnya kita hilangkan karena dia di situ sebagai mudhaf, maka menjadi yang benar kalimatnya adalah ibnu al-mudarrisi tanpa adanya tanwin. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjut lagi dengan latihan yang selanjutnya, masih dengan halaman yang ke-30. Latihan yang ke-7. Di sini Muhammadun ya Muhammadu, Ustadun ya Ustadu. Di sini adalah kita akan membuat yang tadinya Muhammadun, kemudian kita membuat menjadi munada. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia dimasuki dengan adanya huruf harfun nida, yaitu berupa ya. Ya merupakan salah satu dari huruf an-nida. Ya Muhammadun, ya Muhammadu. Ya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ya Muhammadu di sini dia mabni, munada yang mabni, munada yang mabni yang tidak mu'rab, mabniyun ala dhammah fi mahalli nasbin. I'rab dari Muhammadu di situ adalah dia berposisi sebagai mabni, karena munada itu ada dua, munada mabniyun dan munada mu'rab, munada yang mabni dan munada yang mu'rab. Alasannya kenapa ya Muhammadu di sini dia mabni, dikarenakan ia merupakan al-alamu al-mufrad, merupakan nama yang tunggal. Contohnya di sini dari kalimat Muhammadun kemudian kita buat dia menjadi munada dengan kita menambahkan kalimat ya.
Maka Muhammadun yang tadinya tanwin, maka dia di sini dikarenakan ia sebagai munada, maka tanwinnya yang tadi dia kita hilangkan, tinggal dhammahnya. Kemudian di sini Muhammadun, maka ia menjadi ya Muhammadu, ya Muhammadu. Adapun Muhammadu di situ mabniun ala dhammah, dia mabni atas dhammah, dia di i'rab mabni atau dibangun di atas dhammah fi mahalli nasbin, dan i'rabnya adalah sebagai fi mahalli nasbin. Dikarenakan munada atau di situ dia asalnya kalimah ya Muhammadu, asal dari kalimah Muhammadun adalah ya ad'u Muhammadun, ya ad'u Muhammadun. Dan Muhammadun yang munada sebenarnya asal dari munada adalah merupakan bagian dari maf'ul bihi, yang takdir dari ya Muhammadu adalah ya ad'u atau ya unadi Muhammadan, ya unadi atau ya ad'u Muhammad. Kemudian takdir tersebut yang fiil tadi ad'u kemudian unadi kita hilangkan, maka menjadi ya Muhammadu tanpa adanya tanwin. Maka di sini Muhammadu di situ dia tidak di-i'rab, dia tidak mu'rab. Tidak mu'rab, akan tetapi dia adalah mabni. Mabniun ala dhammah, dia mabni di atas dhammah. Mabni sebagaimana di atas dhammah. Fi mahalli nasbin, dia fi mahalli nasbin, dia beramalan sebagai fi mahalli nasbin. Kemudian kalimah, begitu juga dengan kalimah ustadu, yang tadinya ustadun, ustadun, karena dia ustadun di situ adalah isim nakirah, yang tadinya ditanwin kemudian kita buat dia sebagai munada dengan adanya ya unnida, maka di sini yang tanwinnya dihilangkan, maka menjadi ya ustadu, ya ustadu. Kemudian khalidun, begitu juga dengan kalimah khalidun, yang tadinya ada tanwin kemudian dihilangkan tanwinnya ketika dia berupa munada, ya menjadi ya khalidu. Kemudian kalimah waladun dihilangkan tanwinnya ketika dia sebagai munada, dikarenakan dia dimasuki dengan adanya huruf salah satu dari huruf nida berupa ya, maka di sini menjadi waladun, menjadi ya waladu. Baik. Kemudian kita beralih ke selanjutnya. Di sini perintahnya adalah iqra waktub ma'a dhafti awakhiril kalimah. Kita diperintahkan untuk membaca kemudian menulis akhir dari kalimat atau dhabit, yaitu akhir, baris akhir dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwasanya ketika ia berupa munada maka tanwin di situ dihilangkan. Maka di sini yang tadinya aliyun, maka ketika dihilangkan tanwinnya menjadi ya aliyu, menjadi ya aliyu. Begitu juga dengan kalimah ya abbasu, ya abbasu. Itu juga selanjutnya ya syaikhu. Begitu juga kalimat selanjutnya ya rajulu, ya rajulu, wahai pemuda, wahai seorang pemuda. Kemudian yasir menjadi ya yasiru, ya yasiru. Kemudian ya ammaru, ya dukturu. Kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-31. Di sini dengan latihan yang ke-8. Perintah dari latihan yang ke-8 pada halaman 31 ini adalah Iqra'il mithala al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila as-suwari at-taliyati. Perintah dari latihan yang ke-8 adalah kita diperintahkan untuk apa? Iqra', diperintahkan untuk membaca. Membaca apa? Al-mithal. Kita diperintahkan untuk membaca misal yang ada di bawah ini. Kemudian setelah kita membaca, kita diperintahkan untuk kawin, membuat suatu pertanyaan sebagaimana pada contoh yang ada di bawah ini. Musyiran ila suwari at-taliyah,
pertanyaan tersebut masih berkaitan dengan suar atau gambar yang ada di bawah ini, dengan menunjukkan gambar yang ada di bawah ini. Contoh dari latihan yang ke-8 ini adalah di sini ada kalimat, ada gambar, di situ ada gambar kitab. Kitabu man hada. Kita menggunakan kalimat kitabu man hada. Yang kita gunakan adalah kalimat man kemudian hada. Akan tetapi kita sesuaikan dengan kalimat man dengan hada. Man dan hada. Hada di situ kita sesuaikan isim isyarahnya. Apakah ia berupa isim isyarah yang ditunjukkan itu berupa isim isyarah untuk mudzakkar atau berupa isim isyarah untuk muannats? Yang pertama di sini ada gambar sebuah pulpen. Maka kita gunakan kalimat, karena pulpen di situ merupakan mudzakkar majazi. Maka isim isyarah yang pas pada sebuah pulpen tersebut menggunakan kalimat hada. Maka di sini kitabu au afwan qalamu man hada. Qalamu man hada. Pulpen siapa ini? Kemudian selanjutnya pada gambar selanjutnya ada gambar sebuah baju. Baju di situ juga merupakan, dan isim isyarah yang kita gunakan pada gambar sebuah baju ini adalah isim isyarah lil mudzakkar, dikarenakan dia mudzakkar al majazi. Baju di situ menjadi qamisu man hada. Qamisu man hada. Kemudian yang selanjutnya ada gambar sebuah rumah. Begitu juga rumah merupakan isim mudzakkar al-majazi. Maka isim isyarah yang pas untuk kita gunakan adalah isim isyarah li mudzakkar. Maka di sini menjadi baitu man hadza. Kemudian ada gambar selanjutnya di situ gambar sebuah ranjang. Maka gambar sebuah ranjang ini akan menjadi, kita susun kalimatnya menjadi kitabu afwan sariru man hadza. Sariru man hadza. Ranjang siapa? Ini. Atau ini ranjangnya siapa? Karena ranjang, kalimat ranjang sarir di situ adalah mudzakkar, dan isim isyarah di sini yang kita gunakan adalah isim isyarah li mudzakkar untuk mudzakkar. Kemudian kita lanjut ke latihan yang selanjutnya, latihan yang ke-9 di sini terdapat ismun. Ismul waladi Muhammadun wa ismu al-binti Zainabu. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ah. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnu al mudiri. Pada latihan yang ke-9 ini kita akan mencoba untuk menggunakan idhofah, yaitu mudhaf susunan mudhaf dengan mudhaf ilaih. Yang pertama di situ ada khiwar antara ismun, ada di situ kalimat ditulis ismun. Ismun di sini kita ketahui dia adalah isim nakirah. Isim nakirah karena dia tidak dimasuki oleh alif lam at-ta'rif atau dia tidak diidhofahkan. Dan ia isim nakirah harus ditanwin. Asal dari isim nakirah adalah berupa tanwin. Maka di situ ismun. Akan tetapi ketika kita gabungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, yaitu berupa susunan idhofah, dan ismu yang tadinya tanwin pada ketika berupa isim nakirah menjadi dhammah tanpa adanya tanwin sebagai mudhaf, maka di sini kalimat yang benar adalah ismu al-waladi. Tidak lagi kita menggunakan ismun dengan adanya tanwin. Namun kalimat yang benar adalah ismu al-waladi dengan menghilangkan tanwin pada ismun. Dan ismu al-waladi, ismu di situ mudhaf. Kemudian al-waladi sebagai mudhaf ilaihnya dari